Shalom semuanya. Wow, selamat malam. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Akan ada bincang-bincang dan tegur sapa setelah ini. Dan kita akan mulai saja dengan Kak Ardian malam ini. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Roni, Pak Yonatan, Wow, resepsi. Wah, terutama juga host senang. kita nih. Iya, kita Ya, senang sekali bisa sama-sama. ketemu. Amin. Dan ini ada beberapa pertanyaan dengan tema malam ini adalah melayani. Yes. Ya, karena Melayani mengasihi. karena mengasihi. Mungkin bisa perkenalkan sendiri sedikit dengan teman-teman kita yang hadir di sini, dengan lama, lulusan angkatan tahun berapa di STTB? Oke, nama saya aslinya Ardian Sabar. Saya kelahiran 73, angkatan 92. Saya sudah nikah dan punya anak 2, dan sekarang ini ada di Palangkaraya, kita menggembalakan sebuah gereja. Ini model gerejanya. Nah, ini gereja kita di sini. Ini masih sepi banget soalnya kan nggak ada kegiatan. Oke, eh, awalnya masuk STT itu kalau saya bilang sih tidak ada panggilan khusus, tidak ada. Jadi waktu masuk di STT pernah seorang dosen tanya gini, ngomong begini depan kelas. Kalau kamu ke sini tanpa sebuah panggilan, sesungguhnya kamu itu adalah orang yang salah pada posisi gitu. Lebih baik kamu pulang dan bantu orang tua. Itu dosen ngomong di depan kelas. Sebab di sini adalah orang-orang yang sudah dipanggil secara khusus. Waktu itu saya dengar, waduh, ini keras banget ya. Terus terang, waktu itu saya agak shock sedikit. Saya pikir, masa begitu sih? Tiba-tiba ada lagi satu orang dosen kita, saya tidak usah sebut namanya, dia bilang begini, setiap kita yang ada di sini, tidak seorang pun yang kebetulan. Tuhan punya rencana dalam hidup kalian. Wah, ini dua konsep yang berbeda. Dan terus terang bagi saya waktu itu sebagai seorang yang punya tujuan sebenarnya cuma pingin melayani Tuhan, kata-kata dosen yang kedua itu cukup membangun saya gitu. Karena sebenarnya gini, saya itu berpegang pada satu ayat di Alkitab dalam Yohanes yang berkata bahwa barang siapa datang kepadaku tidak akan aku buang, itu aja. Cuma itu yang aku ngerti dan aku cuma pikir aku cuma ingin melayani Tuhan. Jadi pada saat dosen tanya kamu punya karunia apa, saya tidak bisa jawab. Kemudian kamu punya panggilan apa, saya tidak bisa ngomong. Pada saat dosen tanya siapa yang jadi gembala, jadi rasul, nabi, guru, semuanya mereka angkat tangan. Aku nggak ngangkat tangan, aku bingung mau jadi apa ya. Cuma satu hal yang sangat kuat dalam hati aku itu gini, aku cuma pingin melayani Tuhan karena aku pingin balas kebaikan Tuhan, itu aja. Dan supaya bisa lebih maksimal, karena juga ada kesempatan ya aku sekolah. Seperti itu. Wow. Ya puji Tuhan, bisa sampai selesai dan setelah lulus pun saya sama teman-teman lainnya, kita ketemu Pak Samuel Hosea ya, dosen kita. Waktu itu saya sudah buka persekutuan doa sama teman-teman. Singkat ceritanya kita dinaungi. Satu ketika dalam kebersamaan, saya dipanggil sama Pak Harjo Hosea, papanya Pak Samuel, Mhm. senior kita. Dia bilang, Ardian, ini kita baru buka di Surabaya, dan ini khusus Bank Tiara. Waktu itu di daerah Panglima Sudirman kan ada Bank Tiara ya. Kita pakai lantai 5 waktu itu. Ini beberapa orang yang juga adalah pengurus di gereja ini minta kamu yang jadi gembala. Ya, saya cuma diam. Satu ketika saya ketemu orang tua, saya bilang, Om, terima kasih buat kepercayaan, cuma saya kayaknya nggak berani deh. Saya bilang gitu, saya belum waktunya, saya minta maaf waktu itu. Tiba-tiba saya kaget, dia bilang gini loh, ini jawaban yang paling benar nih. Loh, saya bilang orang nggak siap kok, malah bilangnya paling benar nih, paling pas. Saya bilang, emangnya kenapa Om? Saya kan nggak siap, saya bilang. Justru kalau kamu merasa dirimu siap, kamu merasa dirimu mampu lah, itu bahaya. Tapi di saat kamu ngerasa kamu nggak mampu, nggak siap, itu adalah waktu yang paling tepat untuk kamu bergantung sama Tuhan, lalu kamu nanti bisa dipakai Tuhan. Ya, waktu itu saya pikir itu sebuah kata-kata yang sangat menguatkan, tapi saya belum berani ngambil keputusan.
Nah, singkat ceritanya, saya di Surabaya cukup lama ya, mulai 92 sampai 2011, yang melayani di Radio Sangkakala itu setiap Jumat, khusus khotbah Jumat siang, segmen segmen bisnis. Karena itu kan closing bisnis ya, setiap Jumat. Sabtu kan orang libur, Minggu libur. Jadi kalau nggak ada closing, nggak dapat apa-apa, orang tuh stres 2 hari itu. Jadi saya mesti menyampaikan sesuatu gitu di Radio Sangkakala. Cukup lama. Dan juga ngurus sekolah Alkitab sama-sama diangkat jadi apa tuh? Jadi bendahara sekolah Alkitab STT Parakletos yang sekarang kan ada S1, S2 sampai S3 ya Surabaya. Pak Samuel Hosea yang mimpin di sana. 2011 kita pindah ke Palangka. Dan terus terang waktu itu sebenarnya saya cuma berpikir begini, kita ke sana dengan satu tujuan karena kita mengasihi Tuhan. Di luar itu enggak. Karena pada saat kita ke sini, terus terang jemaat tidak satupun ada. Satu. Tidak ada satu fasilitas apapun. Jangankan mobil, sepeda ontel aja nggak punya. Tempat pun ya baru dapat gitu loh. Tapi puji Tuhan, istri saya bilang, udah nggak apa-apa, rumah kita yang di Surabaya kita tinggalin, kemudian mobil kita serahkan gereja, kita nggak punya apa-apa sama sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu buka jalan satu persatu, sehingga semuanya sekarang boleh berjalan dengan baik. Dan waktu berjalan dengan Tuhan, saya baru menyadari ternyata untuk jadi seorang gembala itu memang saya pikir itu bukan karena kita yang mau, tapi itu karena kemurahan Tuhan, itu satu. Yang kedua yang saya juga pikirkan begini, kenapa saya dulu menolak jadi gembala itu, karena saya pikir gembala itu bukan jenjang karir gitu loh. Kan ada orang yang berpikir, bahkan ada juga teman yang nasihatin kita waktu di Surabaya tuh, masa mau jadi full timer terus, kapan lu mau jadi gembala gitu? Masa sampai tua jadi full timer? Cuma kita pikir gini, kalau memang Tuhan panggilannya di situ, emang kenapa gitu loh, kan nggak ada yang salah That's true. juga, yang penting kan benar, iya kan? Dan pada saat saya dipanggil jadi gembala oleh beberapa orang baik di Surabaya, termasuk yang di Bank Tiara itu kan sudah besar, dan Pak Samuel minta saya memang. Saya pikir, enggak lah, gitu loh. Nah, jadi pada saat saya menerima tanggung jawab penggembalaan itu, saya cuma berpikir, kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, itu yang pertama. Eee, Bagi saya gembala itu bukan jenjang karir dari misalnya singer, kemudian naik 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 gitu, ada kalanya kalau gimana gimana gitu, pokoknya jadi gembala deh gitu. Saya kan jadi ngeri lihat kayak gitu kan. Iya, Eee, betul. Gembala itu adalah panggilan panggilan, bukan jenjang karir, dan panggilan itu, kita responi dengan sebuah pengabdian. Ya seperti itulah kesaksiannya, mungkin nanti Amin. lain kali cerita-cerita lagi deh. Wah, luar biasa latar belakang yang sangat luar biasa sekali. Saya akan merubah, topik malam ini sedikit, yaitu biar lebih kontekstual. Nah, bagaimana Kakak, Ya ya, boleh. melayani Tuhan selama masa, pandemi atau corona ini? Karena teman-teman kita ini semua mengalami imbasnya, dampaknya dalam pelayanan. Bagaimana situasi di Palangkaraya dan bagaimana, melayani Tuhan di masa pandemi? Mungkin bisa cerita buat kita semua sebelum tanya jawab ya? Oke oke. Jadi gini, ini sangat menarik, saya juga kaget nih tiba-tiba pertanyaannya muncul nih. Begini, saya punya sebuah tema pelayanan namanya memindahkan mimbar gereja ke jalan raya, gitu. Wow, Jadi memindahkan gereja memindah ke jalan raya. bukan, memindahkan mimbar gereja, memindahkan mimbar khotbah gereja ke jalan raya, itu temanya. Mmm, Nah, apa yang kami lakukan, terus terang, kami bukan sebuah gereja yang besar dan juga bukan latar belakang keuangan yang sangat hebat, tapi Tuhan pelihara. Jadi kita membuat sebuah pelayanan yang kalau saya bilang itu dadakan gitu, baru muncul, namanya Caring Ministry. Nanti mungkin aku akan posting di grup IKA kita, namanya Caring Ministry. Jadi di situ saya mengambil kesempatan yang ada untuk turun ke jalan, menyampaikan apa yang dikhotbahkan minggu itu menjadi sebuah hal yang nyata bagi masyarakat. Sehingga saya punya 3 program. Yang pertama itu program membantu orang-orang Kristen, terutama jemaat dulu ya, yang secara keuangan membutuhkan sembako, itu saya datang, saya berbagi dengan mereka, saya data dan seterusnya. Lalu yang kedua,
saya juga turun ke jalan untuk setiap orang yang saya jumpai, dan kita dalam bentuk tim, kita kasih sembako dan sebagainya. Dan waktu itu saya sudah bagikan sebuah konsep kepada jemaat, tidak ada hari tanpa memberi. Sehingga di mobil saya itu agak agak payah gitu, jadi di dalam mobil itu selalu ada beras, ada gula, ada mie, ada minyak goreng, ada aku lupa, dibungkus jadi satu gitu, jadi begitu aku kemanapun itu selalu ada. Ketemu siapapun aku di jalan, ya aku rasa Tuhan taruh hati, langsung aku kasih. Jadi cuma aku pikir gini, tiada hari tanpa berbagi. Nah itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, kemarin saya memang punya kerinduan banget selain saya melayani mereka yang Kristen yang berkekurangan, kemudian juga masyarakat umum, saya sungguh rindu sekali untuk memberkati semua hamba Tuhan yang saya kenal. Nah, lalu saya daftarkan nama-namanya, kemudian saya mulai doakan, dan saya mulai jumpai mereka satu persatu ke rumah mereka masing-masing. Dan saya bilang, ini bukan saya, tapi ini adalah berkat yang Tuhan titipkan lewat saya, dan saya cuma ingin menjadi saluran berkat aja. Ya, nanti mungkin bisa lihatlah kegiatannya di YouTube channel, namanya Caring Ministry. Memang tidak banyak yang kita buat, cuma kita mau memulainya dulu, karena saya pikir, ya apa salahnya sih kita mulai melangkah gitu, sekalipun mungkin bagi banyak orang, ya tidak terlalu hebat, tidak terlalu berarti, tapi itu yang kami bisa buat, itu untuk sementara. Itu aja sih Wow, sementara ini, itu dan memang caring kemarin ada ministry, luar ibadah. biasa. Iya, Nah, iya itu luar seperti biasa. itu. Sebelum kita ada sesi tanya jawab, mungkin saya yang tanya dulu, apa yang menjadi Oh tantangan boleh. pelayanan keardian di Palangkaraya selama masa pandemi ini? Karena sudah pasti waktu kita tidak bisa beribadah di gedung, persembahan semua menurun. Nah, ini menjadi tantangan buat semua gereja dan semua pelayan Tuhan. Nah, menurut Kakak, apa sih yang tantangan terbesar selama masa pandemi ini saat tidak ada persembahan kasih dari gereja dan sebagainya, ini apa tantangan terbesar Kakak di Palangkaraya? Jadi begini, ini bagus, terima kasih. Memang banyak orang bilang perusahaan-perusahaan itu kena dampaknya gitu, pandemi. Tapi saya bilang enggak. Yang paling kena dampak itu adalah gereja, gitu ya. Karena Ya, apa? Kita jujur kalau kita lihat memang jemaat itu mereka bisa beribadah tanpa harus ke gereja. Tapi ada sebuah perubahan pola pikir pada saat mereka tidak ke gereja, mereka juga tidak memberi. mmm, Dan kalaupun ada itu sangat kecil sekali, dan saya sudah melihat ini sebuah keadaan yang memang ya harus kita akui, ini kenyataan di mana gereja juga belajar mengedukasikan jemaat supaya bisa punya tanggung jawab yang benar gitu. Saya belajar, memberi pengertian kepada jemaat bahwa begini, sekalipun ada banyak pelayanan yang kita kurangi, tapi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mengurangi kebaikannya, amin. iya kan? Banyak hal yang kita tidak bisa kerjakan, tapi Tuhan tidak pernah mengurangi kebaikan dan pertolongannya. Ayo kita lakukan sesuatu gitu. Dan saya memulainya dengan membuka gathering ministry. Nah, tapi itu pun juga tidak memberi dampak yang besar gitu loh. Nah, di sini saya mulai berpikir begini, eee, kita, harus juga bisa mempersiapkan apa ya, istilahnya sesuatu yang mungkin juga bukan bersumber dari persembahan kasih jemaat, tapi kita juga mesti punya apa ya, istilahnya itu sumber income yang terpisah dari pelayanan. Bukan karena kita, menganggap pelayanan itu tidak mampu membiayai hidup kita, bukan. Tapi saya ngelihat gini, Paulus pun juga pernah melakukan hal yang sama. Dengan sebuah prinsip yang saya pegang kuat, kalau pelayanan ya jangan cari duit, saya bilang gitu. Tapi kalau bisnis, kamu nggak cari duit, jangan bisnis. Gitu. Jadi kita mesti Wow, harus punya juga, saya pikir, sebuah kemandirian eee, ekonomi ya, karena, sekarang pun saya juga lagi mementor beberapa orang untuk membuat sebuah kita punya program namanya Ketahanan Pangan Keluarga Menghadapi Krisis Global Pasca Covid 2019. Jadi saya bantu mereka untuk membuat kolam, lalu saya juga kasih mereka modal kalaupun tidak banyak. Tapi itu bukan bukan jemaat ya, maksudnya teman-teman pendeta. Saya menggembalakan 2 orang pendeta yang bukan Gereja Allah Baik. 3. Satu dari Gereja Allah Baik,
kemudian ada 2 dari IFGF, ada 1 lagi dari gereja Protestan. Saya bilang, "Ayo kita punya konsep membangun sebuah, ketahanan pangan keluarga," gitu, menghadapi krisis global pasca Covid. Dan kita bantu mereka untuk bikin apa yang mereka mau, sehingga mereka ada yang bikin kolam, kemudian juga bercocok tanam, ya sayur-sayuran gitu. Dan saya enggak cuma ngomong, tapi saya juga support mereka juga secara keuangan dan juga secara bibitnya. Mereka butuh bibit lele, ya kita beliin bibit lele. Nggak apa-apa, saya pikir jadi berkat buat teman. Karena tantangannya banyak banget kalau kalau di sini. Iya Apa saja gitu, tantangannya di sana? Seperti itu tadi ya, ekonomi dan sebagainya ya? ekonomi. Nah, kalau tantangan dalam pelayanan terus terang, banyak sih. Tapi bagi saya itu biasa ya, sudah kita hadapi bersama. Di Palangkaraya jauh beda dengan di Surabaya. Kalau di Surabaya kita itu bisa dapat banyak pelayanan dari rekan-rekan, dan di sana kita juga berbagi kasih, saling memberkati. Tapi kalau di Palangkaraya enggak. Saya, terus terang selama 9 tahun di sini, saya baru bukan mereka tidak mau, tapi saya memang membatasi diri. Ba Baru terima pelayanan itu sekali sekali khotbah di Betani, sekali khotbah di GKI, 2 kali GKI, GBI, sama GBT. Cuma 5 kali saya pelayanan di luar penggembalaan. Di luar itu saya fokus di dalam, kalau enggak saya paling ya mengerjakan pekerjaan lain. Mereka sangat welcome dengan kita, tapi saya memang sudah konsep dari awal kalau setiap penggembalaan saya ingin lebih banyak waktu di dalam. Tapi untuk 2020 ini saya sudah berpikir, saya mau ke desa-desa kemana aja saya mau, keburu Covid, ya sudah, akhirnya balik lagi. Mmm. Kayak gitu. Heeh. Kita kita menyikapi keadaan ekonomi yang serius, itu memang kita harus punya kemandirian keuangan yang saya bilang itu dari dalam, bukan dari pelayanan. Sebab, kita juga ndak bisa mengharap atau menuntut apapun dari jemaat. Karena kita tahu mereka pun juga punya pergumulan sendiri. Tapi justru di sini saya merasa bahwa saya yang terjun tangan untuk membantu mereka. Saya buka-buka mereka usaha dan sebagainya. Dan dulu kita punya usaha bersama itu untuk jemaat itu bikin kue. Kita kasih nama Sekinah. Mereka tanya, ini Islam kah? Saya bilang enggak. Sekinah itu artinya sinar kemuliaan. Oh, banyak yang Muslim terkejut itu. Ya seperti itulah kita sedikit-sedikit kerja juga. Wow, amin. Terima kasih Kak Ardian, itu luar biasa sekali. Sekarang kita akan ada sesi tanya jawab, saling tanya supaya tertib. Saya akan tunjuk satu persatu, boleh ya? Jadi tolong sebutkan Boleh, boleh. nama, dari asalnya, dan apa tantangan terbesar di daerah Anda selama pelayanan di pandemik ini. Oke, kita mulai ke Palu dulu karena Palu sulit sekali. Saya lihat, saya pernah ke sana, recovery dari bencana alam dan sekarang kena pandemi. Nah, bagaimana Kak Roni? Silakan, saya unmute ya. Silakan di-unmute, oke. Sudah di-unmute? Oke, Ya, sudah? silakan. Oke. Ya, terima kasih senior-senior saya semua ini. Ada ya hampir semua senior luar biasa. Ya, saya angkatan 97, saya masih sempat lihat Ardian, Kak Bima, gitu ya. Ya. Pak Bawi itu tentu kan saya tinggal di asrama, jadi beliau kontrak di depan. Kalau Pak Yonatan ini senior sekali, gitu ya, di Kulit Oli. Ya jadi Sesepuh, saya Pak. di sini Sesepuh. sepuh ya. Sepuh. Sepuh ya. Kejadian Pak Yonatan masih zaman IKB kayaknya ya. Ya. Jadi tantangan kita sih di sini memang karena baru habis gempa bumi kurang lebih 10 tahun lebih yang lalu. Jadi memang masih recovery jemaat juga karena kebetulan tempat ibadah saya itu kan yang saya sewa di hotel itu kan runtuh tuh, Hotel Roa-Roa. Jadi dan semua aset sound system, alat musik semua habislah di waktu itu. Jadi kita mesti bangkit kembali semua dan
saya kehilangan sekitar 11 jemaat, 11 atau 12 jemaat waktu itu. Jadi kami berusaha pulih, bangkit, dan sudah ada tempat sendiri. Sekarang kita baru pakai mulai Januari ya, kita mulai pakai tempat sendiri. Jadi sementara sudah baik semua, dan ternyata COVID terjadi gitu ya. Jadi keadaannya ya, saya pikir keadaan Palu dengan Palangkaraya kurang lebih sama ya. Kotanya kecil, terus juga masyarakatnya juga itu, dan tantangannya saya pikir hampir sama dengan apa yang terjadi dengan yang ada di Palangkaraya. Mungkin semua gereja di masa-masa COVID seperti ini, pergumulan kita adalah bagaimana tetap membangun pelayanan di tengah-tengah masa ini. Kebetulan saya minggu ke-3 Maret sudah langsung offline, ibadahnya langsung online semua gitu, karena waktu itu melihat situasi dan keadaan, dan dokter-dokter di gereja semua bilang situasinya nggak memungkinkan, jadi kita sudah itu. Nah, memang kepikiran pertama sih pasti memang terus gimana keuangan kita gitu kan, gimana semuanya. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini masih bisa. Dan Palu karena kotanya kecil sekali, jadi kita masih bisa jangkau lah ya. Jadi memang kami staff ini masuk dibagi 2 shift, pagi dan siang, dan kita tetap masih bisa layani jemaat dengan secara virtual juga, dan kunjungan tetap kita lakukan sudah izinnya mereka. Kalau mereka bersedia, ya kita kunjungi, dan beberapa hal seperti yang Kak Adrian tadi lakukan juga, saya juga coba lakukan, membangun usaha buat jemaat, dan saya ada bikin namanya home local market. Jadi home local market ini adalah usaha-usaha daripada jemaat, usaha rumahan, dan kita support, kita bimbing, kita foto, kita buatkan Instagramnya, yang ngantar anak-anak youth, yang konsultan modal kita coba sharing, kita bantu. Dan puji Tuhan lewat media sosial itu tuh kami saling, jadi tagline-nya yang kuat menanggung yang lemah gitu. Jadi kita belilah, saling beli, makan pecelnya lah, apanya semua. Dan puji Tuhan usaha mereka bangkit gitu loh, pulih kembali. Ya minimalnya mereka bisa jalan. Lalu saya mulai juga bikin sayur hidroponik gitu ya, untuk bisa mengajak jemaat bisa bisnis bersama. Dan ya seperti yang di Palangkaraya lakukan, kita mulai lakukan juga di sini. Ya saya banyak belajar dari senior-senior juga gitu ya. Cuma memang satu hal yang saya pengen sharing juga sama semua teman-teman senior juga, bahwa after COVID memang kita harus memikirkan bahwa nggak hanya gereja offline yang akan kita bangun, tapi memang gereja online ini harus menjadi sesuatu yang tetap kita bangun. Karena dua-dua ini menjadi gereja yang harus kita bangun sama-sama gitu loh. Karena sadari atau tidak bahwa pelayanan online kita itu ternyata sudah mendapatkan jemaat. Ada orang-orang yang memang terlayani hari-hari ini gitu. Saya mulai bikin yang namanya Komsel online, karena ada beberapa jemaat yang online itu yang mereka bilang, Pak, kami ingin digembalakan meskipun hanya secara online gitu ya. Ya oke, kita layani mereka sampai saat ini. Dan memang kedua-dua ini harus kita bangun sama-sama. Mungkin saya pernah sharing di grup kita tentang tulisan daripada Pastor Howe di Singapura gitu ya. Dia bilang bagaimana membangun gereja offline dan gereja online, karena ternyata dampaknya cukup besar gitu. Jadi tantangannya sekarang saya lagi membangun gereja online ini gitu. Jadi lagi melengkapi semua infrastrukturnya, bagaimana nanti kalau ibadah hari Minggu kita langsung bisa live di Instagram, Facebook, dan YouTube gereja, langsung bisa bersamaan. Ya banyak lah gitu lagi kerjaan, karena saya melihat sebuah peluang yang sangat besar hari ini. Saya sedang melihat peluang yang sangat besar karena kami sibuk hari ini melayani orang-orang yang online gitu ya. Mereka minta doa pelepasan, konseling, bahkan ini besok akan ada kelas pengajaran yang secara online gitu, karena mereka minta untuk online. Dan saya ini sebuah peluang yang sangat besar bahwa firman bisa tersampaikan dan kita bisa membangun gereja virtual tanpa batas tembok gereja dan denominasi lagi. Dan memang yang lebih yang agak ekstrim sih saya lihat bahwa ternyata mereka senang gitu loh. Mereka melihat bahwa ini sebuah peluang yang mereka bisa bergereja meskipun mereka ada di wilayah-wilayah yang memang kadang-kadang sulit untuk mereka bisa masuk gereja. Mungkin itu sih, Pastor. Oke.
Wow, luar biasa. Terima kasih sekali. Wah, Kakak Roni sharingnya luar biasa.